Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-fudala, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita sampai pada pembahasan tentang salat duha. Salat duha. Beliau menyebutkan dalam kitabnya ini bahwasanya salat duha itu terdapat banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya salat duha. Di antaranya adalah yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami thalathati ayyam min kulli syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arquda." Hadis sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berwasiat kepada saya kekasihku yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 wasiat. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari setiap bulannya. Berpuasa 3 hari setiap bulannya. Yang kita kenal dengan puasa putih ya, yang itu pada yaitu berpuasa di tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah ya. Namanya puasa putih karena pada saat itu bulan purnama ya. Tanggal 13, 14, 15 itu bulan dalam keadaan purnama, artinya sempurna bulatannya. Itu wasiat yang pertama, yaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, salat duha 2 rakaat. Ya. Jadi Nabi mewasiatkan kepada Hurairah untuk mengerjakan salat duha 2 rakaat. Yang ketiga adalah an utira qabla an arquda, yaitu mewasiatkan kepada saya untuk berwitir, melaksanakan salat witir sebelum saya tidur. Artinya witir sebelum tidur. Jadi 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah salat duha, salat sunnah duha 2 rakaat itu disunnahkan. Ya. Ikhwatal Islam azakullah. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dan yang selainnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha hatta naqul la yad'uha wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berkata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya. Artinya menunjukkan bahwasanya itu Nabi senantiasa melaksanakan salat duha seakan-akan beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan juga beliau juga pernah meninggalkan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak mengerjakannya. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya beliau kadang mengerjakan sholat duha, kadang juga tidak mengerjakan sholat duha. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat duha itu hukumnya sunnah karena beliau juga pernah meninggalkannya. Kemudian jumlah rakaat
sholat duha itu adalah 2 rakaat. Ya, jadi jumlah rakaat yang paling minimal sholat duha itu adalah 2 rakaat. Ya, hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ya, yang tadi yang kami sebutkan tadi itu yaitu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, karena di situ disebutkan 2 rakaat sholat duha itu menunjukkan itu paling minimal jumlah rakaatnya. Juga berdasarkan hadis Anas bin Malik, beliau Nabi bersabda, man qa'ada fi musallahu hatta yansarifa minas subhi, barang siapa yang duduk di tempat salatnya ya ketika dia sudah selesai melaksanakan salat subuh, hatta yusabbiha raqa'atai duha, sampai dia pun melaksanakan salat duha 2 rakaat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah paling minimal salat duha adalah 2 rakaat berdasarkan kedua hadis ini. Adapun jumlah rakaat duha yang paling banyak ya adalah 8 rakaat. Ya, adalah 8 rakaat itu salat duha yang paling banyak jumlah rakaatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 raka'atin subhat ad-duha. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis yang sahih. Ya, Ummu Hani pernah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa penaklukan kota Mekah, beliau melaksanakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Ya, ini riwayat dari Ummu Hani. Ya, bahwasanya pada penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, beliau pernah melaksanakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Berdasarkan dari hadis ini, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya jumlah rakaat yang paling banyak dari sholat duha adalah 8 rakaat. Begitu juga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 raka'atin wa yazidu ma Allah. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha 4 rakaat, lalu beliau menambahkannya lebih daripada itu. Ya, artinya beliau juga pernah melaksanakan duha salat 4 rakaat sampai beliau tambahkan. Ya, yang dimaksud adalah beliau menambahkan menjadi 8 rakaat. Ya. Kemudian waktu pelaksanaan salat duha. Kapan seseorang bisa melaksanakan salat duha? Yaitu dimulai ketika matahari terbit setinggi 1 tombak. Ya. Ketika matahari sudah terbit setinggi 1 tombak, kurang lebih kalau dikomporsikan dengan waktu, kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam dari waktu azan sholat subuh. Kalau misalnya sholat subuh jam 5, maka sholat duha itu bisa dikerjakan 1,5 jam dari jam 5, yaitu sekitar jam 6.30. Ya, jadi jam 6.30 itu sudah bisa dilaksanakan sholat duha, itu awalnya. Ya. Dan kapan berakhir, yaitu sebelum matahari itu berada di tengah kepala kita, atau berada di tengah langit. Ya, sebelum matahari berada di atas kepala kita atau di tengah langit, maka di situ batas akhir pelaksanaan sholat duha. Ya, begitu. Ya, biasanya ulama memberikan waktu kurang lebih itu 1/4 jam sebelum sholat zuhur. Ya, misalnya anggaplah sholat zuhurnya jam 12, maka akhir pelaksanaan sholat duha itu berarti jam 11.45. Itu yang paling berakhir. Itu artinya tidak boleh lagi kita mengerjakan ketika sudah berada di jam 11.45. Ya, itu kalau seandainya sholat zuhur itu jam 12 tepat. Ya, kurang lebih 1/4 jam sebelum sholat zuhur itulah akhir dari waktu pelaksanaan sholat duha. Ya, ini. Kemudian yang lebih afdol dilaksanakan sholat duha itu adalah ketika matahari sudah mulai terik. Ya, ketika matahari sangat terik ya, sangat terik. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Ya, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, yang dimaksud adalah salat duha, ketika hewan-hewan ternak itu berlindung dari sengatan matahari.
Ya, kalau kita konversikan dengan jam ya kurang lebih jam-jam 9 lah ya, jam setengah 9, jam 9 itu sudah mulai terik matahari itu. Itu yang paling afdol. Tapi bisa dimulai ketika matahari sudah terbit satu tombak kurang lebih 1,5 jam dari azan subuh itu bisa dimulai. Tapi yang afdolnya adalah dikerjakan ketika matahari sudah sangat terik ya, eh, yaitu kurang lebih ya boleh dikatakan jam-jam 9 ya atau setengah 9 gitu yang lebih afdolnya. Allahu a'lam bishawab. Itu terkait tentang sholat duha ya. Kita lanjutkan ya. Jadi sholat duha ini pembahasannya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Baik, kita lanjutkan dengan sujud tilawah. Sujud tila, sujud tilawah. Ya, jadi di antara sunnah ya yang sebaiknya kita lakukan, yang dianjurkan adalah melakukan sujud tilawah. Ya, jadi sujud tilawah ini disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ya sebagai bentuk ibadah kepada Allah ketika kita membaca ayat-ayat ya atau mendengarkan ayat-ayat ya tentang perintah untuk sujud ya. Kemudian disunahkan sujud tilawah ini bagi yang membaca dan bagi orang yang mendengarkannya, bagi orang yang sengaja mendengarkan bacaan tersebut, maka itu disunahkan ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina surat fi as-sajdah wa yasjudu wa nasjudu ma'ahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah membacakan kepada kami surah as-sajdah. Ya surah yang di dalamnya ada as-sajdah, ada perintah untuk sujud. Maka Nabi pun sujud, lalu kami pun sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya yang mendengarkannya pun juga disunahkan untuk sujud ya ketika yang sang qori sujud, yang membaca sujud, maka yang mendengarkannya juga disunahkan, dianjurkan untuk sujud. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tempat sujud itu atau tempat-tempat sujud tilawah itu ada berupa berupa berita-berita tentang sujud, ada berupa perintah untuk sujud. Ya, ada berupa berita-berita tentang sujud, ada berupa perintah-perintah dari Allah tentang untuk sujud. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Biasanya kalau di Al-Qur'an itu biasanya ada tanda ya, tanda seperti tanda apa namanya itu? Mirip tanda menara. Ya. Ya, atau ya seperti tanda menara itu biasanya itu di akhir ayat itu biasanya ada di situ. Ya. Maka itu disunahkan kita untuk sujud tilawah. Baik dalam keadaan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Iya. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah ya yang sampai kepada Nabi bahwasanya Nabi bersabda idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki. Ya, apabila anak cucu Adam membaca ayat as-sajdah lalu seorang muslim itu sujud ya, maka setan itu menjauh sambil menangis. Ya, setan menjauh dari orang tersebut sambil menangis seraya mengatakan celakalah saya ya, anak cucu Adam itu diperintahkan untuk sujud, dia sujud ya, maka dia pun mendapatkan surga ya, sedangkan saya diperintahkan untuk sujud namun saya menolak, maka tempat saya adalah neraka. Ini pernyataan setan ya, yang menyesal atas apa yang dia lakukan, yaitu bahwasanya anak cucu Adam ketika diperintah untuk sujud ya, di dalam Al-Qur'an dia akan sujud ya, maka dia mendapatkan surga, sedangkan syaitan diperintahkan untuk sujud tidak mau sujud, maka dia mendapatkan neraka. Ini ikhwatul Islam azakallah. Jadi yang disyaratkan untuk sujud tilawah atau sujud as-sajdah namanya itu bagi yang membaca dan bagi orang yang sengaja mendengarkan orang yang membaca, bukan cuma sekedar numpang lewat dia lalu mendengarkan, tidak ada kesengajaan untuk mendengarkan, cuma lewat saja lalu dia mendengarkan ayat-ayat itu, maka tidak disunahkan dia untuk sujud
Yang disunahkan, yang sangat disunahkan itu ketika dia sengaja mendengarkan ayat tersebut yang dibaca. Maka ketika orang yang membaca itu dia sujud, maka orang yang mendengarkan juga disunahkan untuk itu sujud. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, adapun tentang ayat-ayat apa di surah-surah apa saja ada ayat-ayat sajadah. Di sini disebutkan ada surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj, surah Al-Furqan, surah An-Naml, surah Sajadah, ya surah Najm, Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Ya, di situ semua ada ayat-ayat sajadah di situ. Ya, silakan kita buka mushafnya. Di situ ada tandanya itu, maka kita disunahkan ketika membaca ayat itu untuk kita berhenti sejenak lalu kita sujud, ya sujud as-sajadah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bertakbir Allahu Akbar, lalu kita sujud, ya, lalu kita sujud, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membacakan kepada kami Al-Quran, lalu beliau membaca ayat as-sajadah, yaitu surah yang ada ayat sajadahnya atau tilawahnya, maka beliau bertakbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, lalu beliau sujud, maka kami pun sujud bersama beliau. Ya, jadi dimulai dengan takbir dulu, Allahu Akbar, lalu sujud. Ya, apa yang dibaca pada saat sujud, ya dibaca adalah sama ketika kita sujud dalam sholat, itu Subhana Rabbil A'la. Ya, kita baca sebanyak minimal satu kali, ya, artinya disunahkan sebanyak 3 kali. Ya, namun jika kita membaca yang lainnya seperti sajadah wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ini juga diperbolehkan. Ya, tapi minimal kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Ya, karena ini sujud, ya, jadi sama dengan sujud pada saat kita sholat. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jadi membaca atau sujud tilawah dari posisi berdiri, yaitu ketika sholat, itu lebih afdol daripada kita sujud tilawah dari posisi kita duduk. Artinya ketika kita berdiri dalam sholat, lalu kita membaca ayat sajadah, lalu kita sujud, itu lebih afdol dibandingkan dengan kita sujud tilawah atau sujud as-sajadah dari pada saat kita sedang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, jadi semoga kita semua ya diberikan kekuatan oleh Allah, taufik dan hidayahnya untuk meraih pahala yang begitu besar, ya, melalui salat duha dan juga melalui sujud tilawah. Semuanya tentu ada pahalanya, ya. Yakinlah setiap ibadah yang kita lakukan, bacaan-bacaan doa kita, zikir kita, Al-Quran kita, semua pasti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita ikhlas, ya, selama kita ikhlas menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, 2 pembahasan pada sore hari ini, yaitu sholat duha dan sujud tilawah atau sujud as-sajadah. Ya, silakan kalau mau bertanya sebelum saya tutup. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Barakallahu fikum, nasykurukum ala hudurikum wa musyarakatikum al-fa'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa nattabi ma ahsana. Ila liqa ma assalama wa naqtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.